si DC lapangan itu mungkin hanya bisa terdiam dan kebingungan ya. Dan bisa jadi juga untuk kedepannya si debt collector lapangan itu tidak akan datang lagi ke rumah kalian. Karena mereka mungkin merasa panik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips-tips dan cara-cara ketika kita didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online. Hal ini tentu penting ya buat kalian yang mungkin merasa takut atau panik akan didatangi oleh debt collector lapangan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kenapa saya sebut penting atau mungkin ini harus dilakukan oleh kalian yang mengalami gagal bayar? Karena untuk DC lapangan atau debt collector yang datang ke rumah kalian itu harus wajib membawa beberapa dokumen yang sudah ditentukan oleh OJK. Jadi jikalau kalian mendapati debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen-dokumen yang sudah ditentukan oleh OJK, kalian jangan pernah melakukan transaksi apapun. Karena sesuai aturannya, untuk debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar tuh wajib membawa dokumen. Dan aturan ini sudah dituliskan di POJK nomor 35 garis miring POJK.05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Isinya adalah sebagai berikut. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur wan prestasi. Adapun dokumen-dokumen yang wajib dibawa oleh debt collector lapangan ketika menagih ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kartu identitas. Untuk debt collector lapangan yang menagih ke rumah nasabah itu wajib membawa kartu identitas ya. Dan yang kedua ada sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Yang ketiga ada surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Yang keempat ada bukti dokumen debitur wan prestasi. Dan yang terakhir ada salinan sertifikat jaminan fidusia. Nah, kelima dokumen ini wajib dibawa oleh DC lapangan atau debt collector lapangan ketika menagih ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Jikalau kalian mendapati debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen-dokumen ini, kalian tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi apapun. Jadi jikalau kalian didatangi oleh DC lapangan, kalian wajib menanyakan 5 dokumen ini ya. Jadi karena akhir-akhir ini tuh banyak kejadian gitu ya, ketika nasabah yang mengalami gagal bayar didatangi oleh DC lapangan itu ditanya tentang dokumen-dokumen ini masih banyak yang bilang gak tahu atau mungkin gak tahu pura-pura atau gimana ya. Kalau mungkin untuk kartu identitas mereka pasti bawa ya. Namun ketika ditanya tentang sertifikat profesi di bidang penagihan itu biasanya mereka tuh kayak pelengak-pelengok gitu ya, kayak pura-pura nggak tahu atau mungkin benar-benar tidak tahu ya tentang sertifikat ini. Karena jikalau memang benar-benar ini ditugaskan dari perusahaan pembiayaan tersebut atau perusahaan pinjaman online, tentunya mereka akan komplit membawa dokumen-dokumen ini. Dan ketika ditanya tentang dokumen-dokumen ini, tentunya mereka akan tahu dan pastinya akan memperlihatkannya kepada nasabah tersebut. Jadi di sini saya bilang lagi ya kepada kalian, kalian wajib menanyakan 5 dokumen ini kepada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Kenapa hal ini penting? Karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan debt collector lapangan atau pihak ketiga dari perusahaan pinjaman online. Dan hindari juga untuk pembayaran di luar online atau mungkin pembayaran secara cash atau tunai kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Karena untuk pembayaran tagihan kalian itu harus melakukannya secara online. Tidak boleh secara cash atau tunai, karena hal ini juga sudah ditulis ya di aturan OJK bahwasanya untuk pembayaran pinjaman online itu harus secara online juga. Karena ini untuk pinjaman online ini berbasis teknologi dan informasi ya, jadi semuanya itu harus online, tidak boleh secara cash ataupun tunai. Kalaupun ada yang melakukan pembayaran secara cash atau tunai itu berarti sudah melanggar aturan dari OJK. Bukan hanya debt collector lapangannya saja. Jikalau kalian melakukan pembayaran seperti itu berarti kalian juga sama sudah melanggar aturan dari OJK.
Jadi saran dari saya, hindari pembayaran di luar online, apalagi jikalau kalian melakukan pembayaran secara tunai dan mendapati debt collector lapangannya itu tidak membawa dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai kalian tertipu atau mungkin kalian dengan mudahnya memberikan uang tunai kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Jadi jikalau kalian memang benar-benar mau membayarnya, kalian harus membayar lewat aplikasi atau mungkin membayar melalui virtual account. Namun untuk virtual account juga kalian harus sedikit berhati-hati ya, kalian harus mengeceknya terlebih dahulu. Takutnya nanti untuk nomor virtual akunnya itu tidak masuk ke aplikasi, namun masuk ke rekening pribadi si penagih tersebut. Jadi untuk pembayaran di sini saya jelaskan lagi, kalian harus berhati-hati, jangan gegabah, jangan tergiur dengan iming-iming diskon ataupun juga potongan denda ya. Karena banyak juga ya nih kejadian tentang iming-iming potongan denda sampai 100%. Jadi mereka tuh menawarkan untuk pembayaran pokok saja ya, namun dari pihak penagih itu minta untuk membayar secara tunai kepada mereka atau mungkin tidak lewat online ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali, kalian jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian harus melakukan pembayaran itu secara online dan juga tentunya harus lebih efisien lagi ya dalam melakukan sesuatu. Namun ketika kalian memang sudah tidak sanggup membayar atau mungkin kalian tidak bisa membayar tagihan kalian ketika kalian didatangi oleh debt collector lapangan tersebut, kalian jangan pernah memaksakan membayar juga. Kalau memang kalian tidak bisa membayarnya ya kalian jangan pernah memaksakan ya, apalagi kalau mungkin si penagih menyuruh kalian untuk mencari atau mungkin meminjam uang kepada teman atau mungkin kepada siapa, itu juga jangan ya, karena itu mungkin bisa membuat Anda semakin pusing nanti ke depannya ya. Karena biasanya seperti itu ya, ketika debt collector lapangan datang ke rumah nasabah dan si nasabah tersebut menyebutkan atau bilang tidak bisa membayar hari ini, biasanya tuh dari si pihak penagih itu biasanya menyuruh mencari dana talang dulu. Karena itu hal yang salah, jadi kalian jangan sampai melakukan hal seperti itu ya. Karena untuk hal gali lubang tutup lubang itu sangat berbahaya sekali buat kalian ya. Nanti untuk kedepannya kalian akan semakin pusing dan akan semakin membengkak ya hutang kalian. Karena ketika kalian mencicil hutang kalian di aplikasi pinjaman online dengan cara kalian meminjam lagi uang ke saudara atau mungkin ke teman, itu tentunya tidak akan berpengaruh ya. Semakin kalian menunda atau semakin kalian menyicil, tentunya untuk denda keterlambatan juga pastinya akan tetap berjalan ya di aplikasi. Jadi tidak akan beres-beres walaupun kalian mencicilnya. Jadi saran dari saya, ketika kalian memang sudah tidak sanggup membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, kalian jangan pernah memaksakan. Kalaupun kalian mau berniat untuk membayar, kalian bisa mengumpulkannya sendiri uangnya, dan ketika kalian sudah siap membayar, kalian bisa bayar tagihan kalian dengan catatan kalian negosiasi tentang bayar pokoknya saja ya. Jadi jangan sampai kalian bayar dengan denda keterlambatannya, karena itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi kalau kalian harus membayar dengan denda keterlambatan kalian, karena untuk denda keterlambatan itu biasanya besar-besar ya di setiap aplikasi pinjaman online. Jadi jikalau kalian mau membayar, kalian lebih baik membayar pokoknya saja, dan untuk membayar pokoknya saja kalian harus buat perjanjian dulu sama si penagih tersebut ya. Jadi bila mana tagihan kalian mungkin atau mungkin denda kalian tuh tidak dihapus-hapus di aplikasi tersebut dan kalian mendapatkan penagihan lagi dari DC lapangan yang lain, kalian ada bukti ketika kalian membuat perjanjian bayar pokok saja kepada DC yang menagih ke rumah kalian. Nah guys, itulah tadi informasi tentang apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika debt collector lapangan datang ke rumah kita. Nah, jikalau kalian mendapati debt collector lapangan yang memang tidak membawa dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan, tentunya ketika kalian menanyakan tentang dokumen-dokumen ini, si DC lapangan itu mungkin hanya bisa terdiam dan kebingungan ya. Dan bisa jadi juga untuk kedepannya si debt collector lapangan itu tidak akan datang lagi ke rumah kalian. Karena mereka mungkin merasa panik juga ya ketika mereka datang ke rumah kalian dan tidak membawa dokumen-dokumen yang sudah ditentukan oleh OJK dan itu harus wajib dibawa ya. Mereka pastinya akan takut ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita tentang dokumen-dokumen tersebut. Karena mereka pikir, oh debitur ini lebih pintar lagi ya dari saya. Mereka nyatanya tahu tentang aturan-aturan yang sudah ditentukan OJK. Dan itu tentunya akan membuat mereka menjadi ragu lagi ya untuk menagih ke rumah kalian, karena mereka
kedapatan tidak membawa dokumen apapun ketika menagih ke rumah kalian. Jadi pada intinya kalian harus lebih hati-hati lagi ya ketika kalian didatangi oleh debt collector lapangan ke rumah kalian. Oke, mungkin guys sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.